Ya kalau saya bertanya ke Kristen ke kakak ini kan kita udah cacat logika karena kakak kan bukan Kristen. Nah makanya Mhm. kalau orang-orang Kristen kan bukan bertanya kepada Muslim karena Muslim kan bukan Kristen, imannya bukan Alkitab. Nah begitu. Yang Nah saya suruh tetapi tanya kan tentang agama Islam, nggak? Gini loh, Kak. iya, Bertanya tentang agama Islam ke orang Islam dan bertanya bagaimana memahami Kristen kepada orang Islam itu bukan cacat logika. Yang cacat logika itu ketika orang Kristen yang nggak tahu apa-apa menjelaskan tentang agama Islam, itu baru cacat logika. itu kan bukan iman kakak. Kakak nggak percaya Alkitab. Jadi sebenarnya Nggak. Sorry, kakak sorry, tidak saya percaya berhak Alkitab. menerangkan Sorry, Alkitab. sorry, bentar. Kak Jenny di sini kan saya suruh bertanya bukan untuk mewawancara saya. Pertama, saya tidak bilang saya tidak percaya Alkitab. Alkitab itu dari kata kataba merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kitab kakak bukan Alkitab, itu hanya diambil aja Kak sama orang Kristen. Bahasa-bahasa Al-Qur'an itu memang diambil sama orang Kristen. Kitab kakak itu namanya Biblos karena kitab kakak itu berasal dari bahasa Yunani. Alkitab itu dari bahasa Arab merujuk kepada istilah wahyu Tuhan. Jadi kakak harus perbaiki itu. Kecuali kakak nggak tahu malu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian emang seneng banget ke Arab-Araban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Wahyu Allah, kitab kalian tuh Bible, Biblos, kumpulan buku catatan karangan orang. Iya, berarti tidak sama dong. Ya beda lah, kitab kau karangan orang, kitab kami dari Tuhan. Nah, Beda. itu karena tidak sama, berarti betul sudah. Ya sudah, memang beda. Ya beda. Ya udah Gimana turun kalian silakan. makan Kristen bantah Yesus gimana? Kan beda. Ngapain kami bantah-bantah Kristen? Kristen penyembahan orang nggak apa-apa lah, nyembah Tuhan berbulu nggak apa-apa. Silakan aja. Itu hak kalian kok, nyembah Tuhan berbulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bantah Kristen kok, kita malah mensupport kalian nyembah Ya, Tuhan. Assalamualaikum Ustaz Felix. Maaf tadi bisa live tapi nggak bisa multinya dibatasi karena nggak tahu kenapa tadi. Ya silakan Bang. Namamu kayak gini kali loh. Ya kamu tanya apa sama Unirifa? Silakan. Kau dari tadi gak birahi kali kamu tanya sama Unirifa. Semalam si Rifa belum selesai ngomong sama kamu. Astaga, silakan. Apa semalam? Apa yang nggak selesai? Nggak selesai karena kita kasih sanggahan, kau nggak kasih waktu, kau ngomong terus.
Ya kau siapa menyanggah? Kau bisa menyanggah? Kapasitasmu Lah. apa? Kapasitasmu apa? Kalian ini hanya manusia-manusia yang nggak punya kerja, nyari cuan di TikTok, kemudian hujat sana sini. Kalian tahu nggak? Tidak Curhat sama ada ibumu kebenaran aja, mutlak Dek. itu. Dek, kalau mau curhat tuh sama mamamu Dek. aja. Bukan curhat. Itu Kau curhat memang barusan. manusia lonte kau. Ih, kasih kali ya, bahasanya Kristen banget ya. Emang mirip Kristen kamu ini, emang Kristen kamu ya? Oh iya ya, kamu Kristen Kalau ya. model Pantesan kayak Kristen. gitu, kawan-kawan, ya saya turunkan. Ngapain? Aku mau dapat ilmu, bukan mau dapat kayak gitu. Kok mau kurung Enggak, itu nanti Kristen apa itu. sih? Enggak, orang Kristen tuh Kristen begitu. kali kayak Bahasa gitu. kasih. Bahkan Yesus suka sama pesundal. Yesus tuh suka sama pesundal. Pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga kan. Jadi memang mereka tuh suka berbicara kata-kata sundal. Itu bahasa kasih teman-teman ya. Bahasa kasih seperti itu. Dia nantang mau Nantang. debat. Bisa nggak kau? Kau aku naikkan, tapi bisa nggak bahasamu itu nggak bahasa Kristen kali? Bisa Enggak nggak? bisa lah. Orang Kristen mana bisa? Dia Nah, kan aku naikkan kau. Diam kau. Kalau nggak bisa, aku ludahin kau di sini. Oke, baik. Bentar, aku nyapa dulu. Pak Heni Kristen atau Muslim? Pak Heni monitor. Iki aku dia jelek. No, iki aku Masuk Oh. Tejo ini. Oh iya 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 iya. Masuk Dejo meneh ki. Ya silakan. Maju. Tahu yang di bawahnya Sutejo. Kamu ngomong apa? Ayo silakan. Yo, lek menurut itu yang lebih bagus sekarang itu kita nggak usah terlalu banyak apa ya Apa toh Jong, di sini edukasi kok. Wes meneng ae kowe iki lho, ndurungokno ae. yang membangun lah, yang membangun. Lah ini membangun. Mau Kita edukasi kali si membangun. Rifa yang kasih ini state nggak bakal nyambung. Menurut kau. Menurut kau. Ya karena kau ngomong terus. Ya, karena aku Pendapatmu yang mau narasumber. didengar, kau nggak mau dengar orang. Seakan-akan Ngapain? kau Nggak, paling tunggu. Kau Alasan bukan aku narasumber dengarkan di kau. sini. Kapasitasmu Kau bukan apa? Di sini narasumber kok. narasumberku Memang ini kau Rifa, siapa? diam Aku kau. dengarkan. Hmm. Memang kau siapa harus kami dengarkan? Kau punya kapasitas apa menjelaskan tentang ketuhanan? Kalau kan aku bilang kalau awam nanya aja, mending kau nanya aja kalau kau nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu tapi maksa banget pengen didengarkannya. NPD kali kalian ini ya. Ini kalian tuh mentang-mentang aku anak Tuhan terus kalian bisa seenak-enak udel kalian gitu ya. Ini room Islam bro. Room Islam ini tempat edukasi, bukan tempat kalian menyesatkan orang. Kalau kalian memang punya basic ilmu, boleh bicara, tapi buka data mic apa kameramu dulu. Bisa kau? Kalau nggak bisa ngapain banyak cerita kau dek? Ya, silakan. Kalau kau mau bantah, bantah. Tapi kau harus buka kamera dulu. Kau tunjukkan, saya seorang evangelis, saya pendeta, baru bisa. Kau orang awam mau bantah Bunda Gembala. Sorry to say ya, strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level, nggak bisa. Orang awam mau bantah saya. Begini toh Bunda, kan tujuannya Bunda itu kan supaya manusia di seluruh bumi ini kan masuk surga. Jadi dengan cara itu ya yang membangun narasi-narasi yang bisa berempati. Ini lah. kan membangun Tejo, menunjukkan kalau umat Kristen itu suka perbudakan, kan membangun biar kami umat Islam hati-hati sama kalian. Kalau kalian udah banyak, kalian suka memperbudak. Ini membangun negara ini supaya nanti negara kita ini hati-hati supaya kalian tidak jadi mayoritas. Kenapa? Kalau kalian mayoritas biasanya memperbudak orang, menjajah. Ini membangun, memberikan kepada win-win solution kepada pemerintah. Wahai pemerintah, kalau ada orang Kristen melamar jadi polisi, teliti dulu karena mereka itu ditampar pipi kiri kasih kanan, nggak boleh ngelawan orang jahat, percuma dipersenjatai nanti. Bahaya nanti kalau oten-oten yang percaya tampar pipi kiri kasih kanan dijadikan polisi. Mereka jual negara ini. Mereka nggak boleh berbohong untuk menyelamatkan negara, tapi dalam mengajarkan agama boleh dalam segala hal. Bahaya nanti lah. Saya di sini mau supaya negara kita, oh iya juga ya Rifa ini ya. Ternyata kalau oten jadi tentara, mereka tuh nggak boleh berbohong untuk menyelamatkan negara. Mereka kan jual negara. Hei Sutejo, di agamamu boleh berbohong tidak? Tidak. Oke, di mana tersembunyi senjatamu? Kau jelaskan itu kepada penjahat. Apa? Ini izin samping Sutejo ini ternyata Islam. Gimana menurutmu? Siapa? Dia Islam di bawahmu ini samping Enggak, Sutejo tapi ini dia ternyata Islam. pendusta, dia pembohong, Oh. dia pernah ngaku Kristen. Ngapain Lah. kita berhadapan dengan para penipu? Ya udah aku nggak mau lah, turunlah kau. Kupikir kau Serigala Kristen. berbulu domba. Apa serigala kau rupanya? Pergilah kau. Ah.
Nah, dia, Apanya? dia kemarin itu ketahuan dustanya. Dia pertama ngaku Kristen dari Protestan, habis itu ngaku Islam, Dek. Lah, Emang pembohong dia. aduh, sorry ya di Komalku nggak boleh pembohong Nah, dia ya. pengen pansos, dia pengen pansos. Waduh, Dia bahaya mungkin lihat itu. Jai buka Komal banyak yang nonton, Uni buka Komal banyak Iya. yang nonton, dia pengen juga Waduh. bikin pansos. Tapi nggak punya kemampuan. Nah, gitu. Silakan Kak Jenny, Kristen atau Muslim? Kak Jenny, Ya, selamat pagi. pagi. Ini Pagi, santun Kak kali. Jenny. Ya, gantian ya. Pagi, Oke, Kak Jenny. open cam aja Kak Jenny kalau ini sama-sama cewek kan ya. Silakan. Silakan. Teman-teman ya, jangan percaya si itu Ya. ngaku Islam ya, karena dia ngaku Kristen di awal ya. Ya, Ada di silakan. YouTube aku sebelumnya ya. Hati-hati ya, karena orang izin Kak Kristen Jenny itu- Kristen atau Muslim? Kristen. Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Kristen ngaku Kristen, Islam harus Islam. Nggak boleh. Islam ngaku Kristen murtad meskipun itu cuman Enggak, omongan kemarin juga. dia ngaku Kristen, dia ngaku orten, habis itu ngaku Islam. Artinya dia memang sudah terbiasa berbohong. Itu ada. Nah, nggak boleh Gitu. berbohong ya. Silakan Kakak Jenny ngobrol sama ini. Di open Saya kamera boleh aja, tanya nggak? Kakak. Memang gitu, Ibu. Di Ya. sini, di mana saya berada, Bu, orang Kristen, orang non-Islam yang awam tentang teologi dan kristologi dan Islamologi itu saya kasih kesempatan bertanya saja. Karena di Islam itu kami tidak perlu mendengarkan jawaban dari orang-orang jahil. Orang-orang nggak ngerti. Makanya kan saya bawa dalil ini. Nih, kami diajarkan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab padahal kitab yang kalian diturunkan kepada Rasulullah itu lebih baru. Jadi kami sebenarnya nggak perlu bertanya kepada orang Kristen, tapi mengkonfirmasi itu perlu supaya kami begitu Tuhannya, bukan mempertanyakan bagaimana sih pandang untuk dapat ilmu tuh nggak perlu ke orang Kristen. Jadi kakak di sini hanya bertanya saja. Justru saya yang mau memberikan pengetahuan ke kakak. Silakan Kak Jenny. Ya, silakan Kak. Iya, iya. Tapi kan kalau secara sebenarnya kalau saya bertanya ke Kristen ke kakak ini kan kita udah cacat logika karena kakak kan bukan Kristen. Nah makanya kalau orang-orang Kristen kan bukan bertanya kepada Muslim karena Muslim kan bukan Kristen, imannya bukan Alkitab. Nah begitu. Yang Nah, saya tetapi- suruh tanya kan tentang agama Islam nggak? Gini loh Kak. Iya. Bertanya tentang agama Islam ke orang Islam dan bertanya bagaimana memahami Kristen kepada orang Islam itu bukan cacat logika. Yang cacat logika itu ketika orang Kristen yang nggak tahu apa-apa menjelaskan tentang agama Islam, itu baru cacat logika. Tapi kalau saya seorang pelajar yang mempelajari kristologi itu menjelaskan bukan dengan pemahaman pribadi tapi menggunakan literasi dan data dan mengkonfirmasi. Itu bukan cacat logika tapi namanya dialektika itu. Jadi kakak pahami cacat logika dulu. Tapi yang cacat logika itu ada orang Kristen awam menjelaskan tentang Islam. Itu baru cacat logika. Agamanya aja dia nggak ngerti kok mau menjelasin agama orang. Kalau saya kan dua arah, Kak. Saya kan ngambil prodi komunikasi penyiar Islam dan saya punya mata kuliah kristologi namanya Kak. Jadi saya mempelajari Yesus secara sejarah, secara perspektif sejarah, sejarah perspektif teologi, gitu. Iya, tetapi kan itu kan bukan iman kakak. Kakak nggak percaya Alkitab. Jadi sebenarnya Enggak. kakak Sorry, tidak saya percaya berhak Alkitab. menerangkan Alkitab. Sorry, bentar. Kak Jenny di sini kan saya suruh bertanya bukan untuk mewawancara saya. Pertama, saya tidak bilang saya tidak percaya Alkitab. Alkitab itu dari kata kataba merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kitab kakak bukan Alkitab, itu hanya diambil aja Kak sama orang Kristen. Bahasa-bahasa Al-Qur'an itu memang diambil sama orang Kristen. Kitab kakak itu namanya Biblos karena kitab kakak itu berasal dari bahasa Yunani. Alkitab itu dari bahasa Arab merujuk kepada istilah wahyu Tuhan. Jadi kakak harus perbaiki itu. Kecuali kakak nggak tahu malu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian emang seneng banget ke Arab-Araban ya. Jadi kami tidak percaya kepada Biblos iya. Tapi kepada Alkitab ya nggak mungkin kami nggak percaya. Alkitab itu Al-Quran kok. Gitu. Kalau Alkitab ini memang kan disadur dari bahasa Arab. Itu kan memang bahasa Arab yang siapa saja boleh pakai. Karena kan bahasa Indonesia ini kan banyak disadur dari bahasa Arab. Contohnya syukur, khilaf, maaf, astaga itu kan saduran dari bahasa Arab. Jadi tidak masalah dong orang Kristen memakai Alkitab untuk merujuk kepada kitab suci. Sebenarnya salah Bu. Kenapa? Alkitab itu merujuk kepada wahyu Tuhan. Tapi kalau kakak merujuk kepada penyebutannya wahyu Tuhan boleh. Nah pertanyaan saya, kitab kakak itu wahyu Tuhan?
Iya tentu itu wahyu Tuhan. Maksud Oh saya gini, nih, Kak. sorry kak, setahu saya kitab kakak itu nggak wahyu Tuhan kak, bercampur. Ada Izin surat sebentar. Paulusnya. Izin ini sebentar, boleh saya tinggal Ya, komen lanjut. sebentar aja. Boleh, Sebelum boleh. saya modal, ya. Ya, jadi kakak gini ya kak, kalau kita misal nih, saya mau pakai kata mata eye, saya pakai kata eye, itu bahasa Inggris dong, nggak apa-apa dong dipakai, nggak apa-apa. Tapi ketika kakak tunjuk mana eye, kakak tunjuk bokong, itu salah penggunaannya. Kakak kalau mau pakai Alkitab boleh, tapi tunjukkan yang kakak sebut Alkitab itu adalah murni firman Tuhan, pencipta alam semesta. Kalau enggak berarti kakak sedang membohongi publik, sedang menyesatkan publik. Tapi kalau Kitab Bible itu sendiri cocok apa karena artinya memang? Kitab sendiri Alkitab artinya itu dari buku. kata-kata ba. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama ayat yang menjelaskan zalikal kitabul la raiba fi, kata-kata ba itu hukum Tuhan, aturan Tuhan, al-furud, ya, ketentuan Tuhan, wahyu Tuhan, itu Alkitab. Bukan buku mushaf. Buku kakak kan buku mushaf, bilang mushaf lah, mushaf Biblos gitu. Alkitab itu merujuk kepada informasi dari Tuhan, Taurat, Zabur, Injil. Kitab kakak Ya, bukan Taurat, Zabur, Injil, ya. kitab kakak kitab karangan. Nah, iya itu pengertiannya kan Alkitab memang wahyu dari Tuhan. Makanya kami juga berhak memakai itu karena kami Kenapa meyakini berhak? Kitab kami itu juga wahyu dari Ya Tuhan. kan itu meyakini secara esensi kitab kakak memang wahyu Tuhan. Iya betul. Ini saya ajarkan kakak nih. Berarti kakak selama ini telah dibohong-bohongi sama pendeta. Ini saya tunjukin Nah, sama ini kakak. ini dia maksud Sebentar saya. dulu, Bu. Sebentar kamu dulu. nggak Saya ini kan berhak. belajar. Lah kalau kok saya nggak berhak? Undang-Undang pasal 28 ayat 3 mengizinkan saya beropini dan berpendapat. Kenapa kakak yang larang saya nggak berhak? Emang kakak siapa? Kalau- Tunjukin kalau saya deh, bilang- tunjukin undang-undang dong. Tunjukin undang-undang tidak berhak membongkar kesesatan agama Kristen. Tunjukin undang-undangnya. Aneh nih orang Kristen nih. Kita membongkar kesalahpahaman mereka, mereka bilang kita nggak berhak. Loh, saya ini bicara bukan nggak pakai data. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa di kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Nih, saya tunjukin. Pertama ada dongengnya, ya. Kita bicara pakai data, Bu. Kita nggak pakai asumsi liar. Bahkan itu kalian sendiri karena kalian nggak baca ini. Coba deh Ibu baca tafsir ND menurut tafsir ND tentang 1 Korintus nih. Karena Ibu bilang ini wahyu Tuhan ya silakan, berarti Tuhan kalau Ibu saya mendongeng bilang nih. Al-Quran itu juga dongeng gimana? Ya, Bisa? Ibu harus tunjukkan, bisa asal Ibu tunjukkan faktanya. Seperti saya, ini saya pakai data nih. Menurut situs alkitabsabda.org, situs resmi dari orang Kristen, 1 Korintus pasal 10 nomor 4 ini, menurut tafsir ND, ini dijelaskan di sini nih. Nih ya, ayat ini ternyata adalah apa? Ayat ini ternyata adalah Paulus menggunakan dongeng kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan Kristus. Berarti ini yang bilang kalau ajaran kalian dongeng itu bukan saya, tapi situs kalian sendiri. Nah, satu lagi, di kitab kalian itu tidak semuanya firman Tuhan ada. Nih, kata-kata dongeng itu bahkan diakui nih sama situs kalian sendiri. Jadi kalau Ibu bilang Al-Quran saya dongeng, ya tunjukin. Kalau tidak terbukti dongeng tapi Ibu menuduh dongeng, itu tuduhan namanya, Bu. Nih, ya, ini Ibu, ini menurut Sabda, alkitabsabda.org. Dalam Alkitab, kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 9 ayat 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dapat disebut sebagai dongeng. Tuh. Ini kalau di dalam internet ini kan siapa saja boleh menulis. Ya memang. Iya, siapa saja bisa punya blog untuk menulis asumsi Ini bukan blog. mereka. Sorry, ini bukan blog. Ini Gitu. situs yang punya Kemenhukamnya. Maaf Ibu, ini jangan sembarangan. Ibu nggak ngerti Misalnya bedain begini, blog ya. Ini Ibu tahu ini. Ini bukan blog, Bu. liberal yang menulis kan bisa aja. Ya Ibu Tetapi tunjukin kan, aja ini orang liberal. Nggak kita usah punya sumber berasumsi. utama. Kita punya Ya sumber silakan, primer. ya silakan. Ibu tunjukkan kalau ini yang membuatnya orang liberal. Jangan cuma asumsi doang, nuduh-nuduh, nggak ada bukti lah. Kok senang banget sih oten-oten ini nuduh-nuduh nggak ada bukti ya? Nggak boleh gitu, Bu. Bu, kalau mau mengedukasi publik itu jangan kita nuduh-nuduh sembarangan. Kita pakai data dan Nih, bukti. ini Kalau kamu Ibu bilang ini ngomong kapan penulisnya. saya ngomongnya ini diskusi. Ya Ibu ngomongnya apa sih? Bu, Ibu diskusi dari tadi pakai apa? Ngomong nggak pakai data dari tadi. Tunjukin kalau penulis sabda.org ini orang liberal. Gimana sih? Mengkritisi data tapi nggak punya data gimana? Nih, Ibu ini gantian dong.
Lo yang gantian di sini kalau yang punya data. Kakak ini kan bukan ranahnya diskusi, ranahnya bertanya. Maka saya lebih banyak bicara karena dia bertanya. Kecuali dia bisa buka kamera, lalu dia bisa membantah data saya. Maka kita dua arah. Artinya kita pakai waktu, saya 5 menit, dia 5 menit. Wong dia cuman curhat dari tadi, kok saya kasih waktu banyak buat curhat. Ngapain? Di sini kita ini edukasi. Gini loh Tejo, kalau kamu pengen mendengarkan ibu ini banyak bicara, kau telepon dia. Jangan kami kau suruh mendengarkan dia. Orang dia nggak ngomong pakai data dari tadi. Dia bilang, itu kan banyak penulis liberal ya. Buktikan kalau data yang saya tunjuk itu adalah data liberal. Aneh kan? Tidak mampu membantah tapi pengen banyak bicara. Lucu kalian itu. Kalau kau pengen dengarkan kakak ini Tejo, kau telepon dia nanti ya Tejo ya. Satu gereja aja kalian, nggak ada urusannya sama aku. Di sini aku edukasi. Ini nggak ada kaitannya dengan khotbah-khotbahan. Kita di sini pakai data. Ya seperti itu. Silakan. Kalian itu sedang mengambil diksi agama Islam. Kata Alkitab kalian rampok, lalu kalian tunjukkan bahwa Alkitab itu merujuk kepada kitab karangan manusia. Nggak bisa. Penghinaan itu, pelecehan itu, nggak tahu diri namanya itu. Udah jelas kata Alkitab itu punyanya orang Islam dari bahasa Arab. Nih, kutunjukkan sama kalian nih tafsir Al-Qurtubi jilid pertama nih. Nggak tahu diri sih kalian itu. Kata Alkitab itu dari kata kataba. Kalau buku tuh mushaf. Kataba itu artinya adalah Al-Farad juga. Jangan kalian paksa-paksa kami harus mendengarkan ocehan kalian yang memframing agama kami. Kata-kata Alkitab kalian rampok, lalu kalian tafsir seenak udel kalian, lalu kami dipaksa untuk terima. Maaf, kita edukasi. Sudah terlalu lama kami ini mendengarkan bualan kalian. Nggak bisa lagi. Selagi Bunda Gembala masih hidup nggak bisa. Ini aku tunjukkan ya. Ini tafsir Al-Qurtubi. Aku punya literasi kalau bicara. Bukan kayak kalian. Bicara dari tadi ngomong curhat. Nih. Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Nih. Jilid pertama. Tafsir Al-Qurtubi. Penjelasan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Nih. Di halaman 389. Ya, kayak Bunda Gembala ini kalau bicara pakai data 389. Nih ya. Enak aja Alkitab, kitab kalian dibilang Alkitab. Kitab kalian tuh biblos. 389. Berjana banget kalian ini ngambil. Nah, ini pertama kali dalam Al-Quran nih. Zalikal Alkitab. Nih katanya Alkitab nih. Di kitab kalian ada nggak kata Alkitab? Nggak ada. Di kitab kalian tuh Biblos. Nah, apa arti Alkitab ini? Nih. Ya. Saya tunjukin sama kalian. Kalian itu dikasih ilmu malah memaksakan pendapat. Mana ya kata Alkitab? Ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi bahasanya Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Sejak kapan Alkitab itu dikatakan sebagai bahasa Indonesia kitab karangan? Siapa yang bilang? Iya, dari bilang dulu siapa? toh. Itu kesalahpahaman yang dibiarkan. Sudah saatnya kami luruskan. Sudah saatnya harus diluruskan. Nggak bisa. Nama Tuhan kami kalian ambil, kalian jadikan sebagai nama berhala, yang nggak bisa lah. Di sini ya. Kalau nama Tuhan kami itu jelas namanya Yesus Kristus Juru Selamat. Ya udah. Berarti kitab kalian itu udah salah kaprah. Ada kata Allah dalam kitab kalian. Ya, ini dalam ini. Ya, teman-teman kita lihat di sini. Ya. 4 dibaliknya Al-Fara, huruf yang merupakan syarat nih. Kutrub berkata menjauh sebuah golongan nih. Zalikal kitabul la raiba fi. Kalian itu diajarin malah ngotot, ngeyel. Kami orang belajar, bukan orang yang seenak udelnya ngomong sembarangan kayak kalian. Nah, justru itulah namanya manusia itu mempunyai hak untuk memilih, mengetahui mana yang Tejo, baik. di sini nggak ada yang nyuruh kau milih Islam. Kau jadi oten pun sampai mati juga nggak masalah. Tapi jangan mencocokmologi, mencocongotologi dan mempelintir. Itu yang kami nggak mau di sini. Depan kami nggak boleh kau kayak gitu. Depan gereja kau boleh. Kau mau memfitnah, kayak mau jungkir balik kayak nggak apa-apa. Tapi di depan kami harus luruskan Tejo. Tapi kalau kau memilih untuk botol ya nggak apa-apa. Silakan. Tuh, nih kalian tengok nih. Alkitab adalah bentuk masdar dari kata-kata yaktubu. Apabila telah dikumpulkan, bisa juga dikatakan kutaib.
Alkitab adalah tulisan penulis berupa huruf-huruf yang dikumpulkan terpisah, dinamakan kitab juga semuanya tertulis Alkitab yang juga berarti al-farad, wajib, al-hukum, hukum, al-qadar, ketentuan. Firman Allah Azza wa Jal. Nih. Kalian ngambil istilah-istilah Islam tapi seenak udelnya. Sok-sok Arab tapi menghina orang Arab. Sok-sok Islami tapi menghina orang Islam, nggak tahu diri kok. Makanya tahu diri aja gitu loh. Kembali aja ke kitab kalian, Biblos. Silakan Kak Jenny. Dari tadi saya sudah bertanya tentang agama saya. Saya juga nggak mau ngejelasin agama Anda. Tuh Anda juga nggak akan percaya. Sedangkan pendeta kalian aja ngejelasin agama kalian nggak percaya, apalagi saya. Ya saya ini di sini kapasitasnya menjelaskan agama saya. Makanya saya suruh Anda bertanya tentang agama saya. Kok malah curhat? Jangan curhat. Kalau curhat sama orang tua masing-masing aja di rumahnya. Ya seperti itu. Silakan Jenny. Kalau kalian mau diskusi 2 arah dengan saya, syaratnya buka kamera dan pakai data. Kalau nggak bisa. Kalian cuma bertanya aja, dan bertanya itu singkat padat, nggak usah panjang kali lebar. Panjang muter-muter. Yang panjang kali lebar tuh saya, karena saya yang menjelaskan. Begitu ya, Jenny S. Lucia, silakan dibuka mic-nya. Kapasitas Anda di sini bertanya karena Anda tidak jelas, kecuali Anda jelas. Misal Anda ahli teologi, ahli sejarah, ahli biologi, boleh sesuai dengan kapasitasnya menjelaskan. Kalau saya ini adalah sudah selesai menempuh pendidikan komunikasi penyiar Islam. Jadi saya mengkomunikasikan agama saya lewat sosial media itu, saya ambil ilmunya. Sudah saya cari ilmunya. Tunggu. Oke, diam aja kalau gitu. Halo Yesus Jerusalem. Silakan Yesus Jerusalem. Silakan. Kalau awam bertanya saja, kalau mengerti silakan jelaskan. Monggo. Jerusalem. Jenny aja Kak, Jenny aja suruh Kak, dia yang lebih paham itu. Ya Jenny, silakan Jenny. Kalau nggak naikkan yang lain. Jangan asal ceplos aja Jen. Loh. Ya, Silakan. ya. Saya cek di Wikipedia itu kisah Ashabul Kahfi itu dongeng kan? Iya, coba tunjukkan Wikipedia itu yang nulis siapa, namanya, ahlinya siapa, ilmuannya mana, dan definisi dongeng apa, jelasin. Buka kamera. Kalau pakai Wikipedia saya juga punya di Wikipedia. Tuhanmu pernah bahkan Martin Luther yang bilang Tuhanmu pernah berzina 3 kali loh. Nggak perlu pakai Wikipedia, saya sebutkan nama orangnya, Martin Luther yang bilang. Bahkan itu Berita Wahyu sendiri mengutipkan itu. Gimana? Kalau kamu cuma bawa ke Wikipedia, saya lebih banyak lagi data-data Wikipedia. Tuhanmu itu mencabuli orang 3 kali, ada datanya saya. Kan nggak mungkin kan kita bawa data-data nggak jelas itu. Pakai data yang jelas dong, ilmiah. Di sini edukasi ilmiah. Data yang kamu bawa tadi tentang kisah yang kamu bawa artinya kan juga bukan sumber primer. Nah ini Iya, saya bawa tapi ini memang bukan sumber primer, tapi bukan Wikipedia. Kamu bisa bedain Wikipedia nggak sih? Wikipedia itu apa Wikipedia? Wikipedia ini loh sumber terpercaya. Dia Oh, mengatakan jadi kisah- coba saya tanya, penulis Wikipedia kisah itu namanya Ashabul- siapa? Kisah Penulis Ashabul Wiki- Kahfi itu dongeng. Iya, yang menuliskan Wikipedia itu namanya siapa? Kalau ini kamu tahu nggak? Alkitabsabda.org ini Wikipedia itu situs yang bisa dirubah dan tidak pernah dipakai di kampus. Nggak ada dosen-dosen yang ngizinin orang pakai Wikipedia. Kalau situs yang ada badan hukumnya ini boleh. Oh iya dong, kamu mungkin nggak pernah kuliah. Wikipedia itu siapa aja boleh menulis di situ. Siapapun bisa merubah, siapapun bisa ngedit di situ. Makanya kamu kuliah dong, biar tahu kamu mana yang dibolehkan di kampus, mana yang enggak. Bahkan situs-situs itu juga dilihat mana yang dibolehkan di kampus. Wikipedia itu nggak pernah diizinkan di kampus, Dek. Dan kamu tahu nggak, kalau di sini kamu bisa tahu nih orang-orangnya, copyrightnya pun ada nih kayak ini nih, ada copyrightnya Yayasan Lembaga Sabda, ada di sini atas nama Yulia Onienti. Jadi kita tahu orangnya siapa, orang ini bisa ditelusuri ya, kita tahu kontaknya siapa. Ini ada badan lembaganya di sini, jadi nggak bisa macem-macem ya tentang kami. Ini ada orang-orangnya nih ya. Jadi kalau Wikipedia itu siapa? Itu siapa aja bisa, hantu blau bisa nulis di situ. Alkitab Sabda dapat Anda gunakan dengan gratis ya. Ini programnya ini nih, ini Alrek ini ada nih. Ada ininya, ada copyrightnya nih. Nggak bisa sembarangan diklaim-klaim. Ya, berarti sama sumber-sumber yang kamu pakai juga siapa aja bisa menulis. Ini nggak bisa, siapa aja nggak bisa ngedit ini gimana nih orang nih, kamu nggak ngerti ya?
Alkitab Sabda ini nggak bisa diedit siapa aja. Gimana sih ini orang? Di situ kan masuk juga gimana sih? jurnal-jurnal orang lain. Ya di mana? Di mana dikatakan bahwa Wikipedia itu lazim dipakai di ranah akademik? Gimana sih, Dek? Ini orang pernah kuliah nggak sih? Ya ampun. Makanya aku bilang, kalian kalau nggak ngerti apa-apa tuh jangan banyak bicara. Itu hanya akan mempertontonkan ketidaktahuan kalian. Kalian memang nggak malu, tapi saya sebagai manusia malu. Masa peradaban manusia kayak gini Wikipedia dijadikan sumber? Parah kali, ya Allah. Kamu juga kan menggunakan sumber-sumber yang bukan Saya primer, menggunakan sumber yang ada badan Kristen, hukumnya. Alkitab Sabda bukan dari ini adalah sumber situs primer, resmi. dari kekristenan. Loh, Tidak kok nggak sumber pernah- primer? Kok nggak sumber Tidak primer? pernah kekristenan Kok nggak sumber meyakini primer? Alkitab itu mengandung dongeng, tidak pernah. Loh, karena kamu nggak pernah baca. Kamu nggak pernah baca, Dek. Ini kitab Hakim-Hakim bicara tentang fabel. Ini kata kitab Hakim-Hakim ini fabel. Kamu nggak percaya karena kamu bukan nggak percaya karena nggak pernah baca, tapi kamu nggak pernah baca. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke Gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkan aku, kamu warga kota Sikem, maka Theos akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi. Emang bisa pohon jalan? Ini disebut dengan fabel. Makanya dikatakan ini adalah fabel. Contoh nih, yang mengatakan fabel itu bukan kami, tapi petinggi gereja-gerejamu, ya. Ini ya, kita lihat nih. Ini ya, pohon-pohon berjalan itu berupa fabel. Jadi kamu ini nih, sesekali ini pohon-pohon ini. Jadi kamu bilang bahwa ini bukan sumber primer. Ini bahkan sumber primer dari gereja, dari Kristen kalian sendiri. Nih. Nah, makna dongengan itu terang sekali. Jadi yang bilang bahwa ini dongeng bukan pihak Islam, artinya ini objektif, tapi penafsir kalian, baik dari Matthew Henry, dari Jerusalem ND. Siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Nah, makna dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah semak berduri itu. Ini dongeng. Nah, kamu bilang ini nggak ada dongeng. Ini bahkan pohon-pohon bisa pergi berjalan mengurapi. Emang bisa pohon mengurapi? Ini bukti kalau ada dongeng dalam kitabmu. Nah, kalau tentang Ashabul Kahfi itu bukan dongeng, tapi dituduh sebagai dongeng. Kenapa? Karena kitabnya ditolak oleh orang Kristen, disebut dengan apokrifa. Gitu loh, dituduh sebagai dongeng karena ditolak sebagai apokrifa jadinya. Tapi tidak bisa kalian membuktikan beda kitab kalian dengan dongeng, nggak bisa. Ashabul Kahfi itu kan tentang orang-orang Kristen yang disiksa oleh pemerintah Romawi pada masa itu. Kenapa bisa masuk Al-Quran kisah orang-orang Kristen? Lah, apa salahnya kalau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang Nasrani ikutin Nabi Isa, ikutin Nabi Musa, kok kamu yang repot? Buktinya bahkan kitabmu yang kau rampok dari orang Yahudi aja menceritakan tentang Adam yang orang belum ada pada waktu itu. Itu yang baru kau pertanyakan. Jadi anehnya kamu ini, ketika Allah saya menceritakan tentang penyiksaan umatnya Nabi Isa, kok kamu yang keberatan? Dan terus harus bedakan juga antara Kristen dan Nasrani, jangan disamakan ya. Kristen itu pengikut, diam dulu kau demo. Inilah kalian nggak ada adab, masuk kamar Islam pengen berbicara tapi nggak ada ilmu. Lu bacot doang, kebanyakan bacot lu, Rifa. Kau Kristen, nggak punya adab, aku maklum, nggak punya ilmu, aku maklum, tapi setidaknya bawalah roh kau. Ya, kalau tunjukkan Alkitab datanya. itu semua ada tunjukin. nyata, ada sejarahnya. Ya, tunjukin. Sejarahnya. Ya, tunjukin data kalau Al-Quran Di dikatakan karangan oleh Al-Quran ahli. itu semua kisah bangsa Israel diceritain. Di Alkitab nggak Ya, ada cerita tentang tunjukin Islam. satu Ngarang aja ilmuwan lu, yang Rifa, mengatakan Rifa. Al-Quran karangan. Kok Lo tampung? kebanyakan bacot doang lo mah. Tunjukin datanya. Kalau ada satu ilmuwan yang terpelajar Lo mengatakan kebanyakan Al-Quran karangan. ngomong. Lo kebanyakan Alah. ngomong. Lo kalau pakai timer Gini lo nih, udah kalah. anak-anak dewa tuh kelakuannya emang kayak gini. Mereka tuh suka bapak moyangnya karena mereka merasa bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Bentar-bentar ngemut. Jadi kenapa mereka itu merasa berhak banyak bicara? Karena mereka merasa bahwa mereka anak Tuhan. Itu kelakuan mereka kayak gitu. Nah, makanya dulu di zaman kegelapan mereka tuh sewenang-wenang sesama mereka. Jangankan untuk menghargai agama orang, mereka yang sesama mereka aja saling baku hantam karena mereka merasa bahwa mereka tuh punya roh Tuhan. Makanya mereka NPD kayak gini. Ketika kita tunjukkan data di dalam kitab mereka bilang itu kan situs, tapi memang situs. Apa masalah dengan situs? Apalagi situs yang memang ada lembaga Ayo hukumnya. moderator. Gak berani ngomong dia. Tuh, moderator lo arahin dulu supaya Begini, jangan- Bang Demo, izin nih Rifa. Di Lo sini kalau pakai timer, Bang Demo. lo kalah debat.
Bang Demo, di sini orang diskusi pakai data, bukan pakai congor. Lu gimana mau pakai data kalau Pakai baca data, gimana kau bisa kritik Islam tanpa data? Itu namanya penghujatan. Tadi Ini kau malah menggunakan debat atau kau malah data. diskusi? Ayo, jangan bikin malu diri Anda di sini. Yang naik yang pakai data. Kalau on turun aja di bawah. Kalau Dari on. cara Kalau ngomongnya nggak si boleh Rifa turun aja udah. Lanjut on ya, Bang. Inilah kelakuan anak-anak dewa, teman-teman. Mereka itu nggak tahu apa-apa. Giliran kita bongkar aib agamanya, mereka tantrum dan kejang. Tapi ketika mereka menuduh agama kita, mereka nggak punya data sama sekali. Jelas di kitab mereka itu, ya, kitab mereka itu bahkan Katolik sendiri mengatakan bahwa tidak jelas penulisnya siapa. Itu bahkan yang mengarang kitabnya aja nggak tahu siapa. Nih, saya tunjukkan kepada Anda semua, ya. Maaf ya, Allah saya kan tidak mengandalkan terbiasa. Taurat, Zabur dan Injil. Oh iya, Taurat, kan Zabur, Injil benar. mengandalkan Taurat, Zabur dan Injil. Betul, Taurat, Zabur, Injil betul. Iya, Tapi dia kitabmu kan membenarkan bukan Taurat. kitab sebelumnya. Iya, kitab Taurat, Zabur, Injil bukan kitab Bible, Kak. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, udah nggak ada. Kitab kamu bukan Taurat, Zabur, Injil, tapi kan karangan manusia yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil, Kak. Gimana sih? Ya, kalau yang kami pegang bukan Injil, lalu Injil yang diturunkan Allah mau di mana? Ya mana ada lagi lah, nabinya aja udah nggak ada. Gimana sih ini? Nabinya aja udah nggak ada di dunia. Berarti firman Allah bisa hilang. Bukan bisa hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala itu bisa diangkat oleh Allah. Al-Quran pun bisa diangkat karena Allah sudah bilang bahwa Al-Quran akan diangkat tuh ada dalilnya. Nah, loh, nabinya ini diangkat. Loh, Mana Injil? Mana kitabnya, ayatnya? diam dulu saya jelaskan. Jangankan Pertanyaan, kitabnya, mana ya saya lagi ayatnya? jawab. Ini saya lagi jawab. Jangankan kitab Injil, nabinya aja bisa diangkat sama Allah ke langit. Kenapa Iya, kitabnya nggak yang bisa saya diangkat? tanya, mana ayatnya di Sudah tidak Al-Quran ada. kalau Injil sudah diangkat. Saya tunjukkan nih Nabi Isa yang sudah diangkat sebagai pembawa Injil, Ya, maka saya Injilnya udah tanya nggak ada. Injilnya. Ini gimana sih nih bukan orang? kisahnya. Injil itu dibawa sama Nabi Isa atau bukan? Iya, mana ayatnya? Nah, Nabi Isa masih ada nggak sampai sekarang? Ya, kalau Isa saya nggak tahu. Siapa orang yang membawa Injilnya Nabi Isa? Ada nggak? Nggak ada, karena Injil Nabi Isa ditolak, makanya Nabi Isa diangkat. Maka Injil itu tidak tersampaikan dengan sempurna. Kenapa? Nabinya ditolak. Maka Injil itu tidak ada sampai sekarang. Karena apa? Karena nggak diterima sama Yahudi. Berarti Tapi kitab Allah kalian gagal. itu enggak lah. Allah tidak pernah menjanji untuk menjaga Injil dong. Mana Allah ayatnya? menjaga Al-Quran. Loh, memang nggak ada loh. Kalau Allah tidak pernah berjanji menjaga Injil, kenapa kau tuntut ayatnya? Kan Allah nggak pernah janji menjaga Injil. Ini apa nih orang Ya ini? harusnya kan ada ayatnya. Kalau Injil itu udah diangkat ke langit, kan harusnya ada Nabi Isa, konfirmasi dari Allah. saya ada nih, ada dalil Nabi Isa diangkat ada nih. Nih. Injilnya bukan Isa, Loh, Injilnya. sedangkan nabinya aja diangkat, kenapa Injilnya masih ada? Gimana sih nih orang punya otak nggak? Rasionya berjalan nggak, Dek? Loh, Allah kan bilang bahwa kalimatnya Udah, kekal. saya nggak mau berputar-putar ya, ini Bisa berputar terus. diubah. Sedangkan nabinya aja sudah diangkat, apalagi Injilnya, apalagi Injilnya ditolak, ya nggak ada lah, Dek. Udah Mana ya, saya nggak mau kalau dia nih, diangkat. saya Tunjukkan iya dulu. ini. Kamu kan bilang pakai Iya, ini saya tunjukin. Kamu Ini nggak saya pakai tunjukin. data. Nih. Aduh, jangan diganggu dulu ya. Bentar ya, sebentar. Yang lain ya, yang lain diam dulu. Inilah kelakuan anak-anak Deus. Berkali-kali kita lihat betapa mereka ini itu nggak mau mendengarkan kalau mereka bertanya ke kita nih. Saya tunjukin ya. Ya orang saya dia kok dari tadi. Oh enggak, kok ngeyel. Nabi Isa diangkat kok nggak percaya, sementara Tuhan kau mati kok percaya. Bukan saya nggak percaya Isa, yang saya bilang Injilnya diangkat mana Loh, ayatnya? gimana sih ini yang bawa Injil Nabi Isa? Nabi Isa Kamu nggak ditolak. dengar Kenapa sih Injilnya bisa nyebar perkataan kemana-mana? Ini kan saya. lucu cara berpikirnya. Yang mengajarkan Injil Nabi Isa. Nabi Isanya ditolak. Gimana Injilnya bisa tersebar? Ya nggak ada lah. Nabinya juga Iya. diangkat karena dalam agama Islam Nabi Isa itu bukan bawa buku, tapi Injil itu adalah wahyu firman Tuhan yang dilafazkan. Kok nggak bawa Sejak kapan? buku? Udah Lah jelas emang kitab. mana coba? Ah, inilah aku bilang, kau kan botol dari tadi. Kitab itu bukan buku, buku itu mushaf dalam bahasa Arab. Gimana sih ini orang Kristen nih? Al-Baqarah 121 gimana? Apa? Kami memberikan kitab dan mereka membacanya. Berarti ada bukunya. Iya, membaca itu bukan melafazkan. Ikro itu bukan membaca, lihat ayat buku gini. Ikro itu artinya apa? Melafazkan. Contoh,
Ustadz Felix, tolong bacakan Quran surah Al-Fatihah dong. Silakan Ustadz Felix. Memang kalau Bentar membaca dulu, bentar. kan Membaca harus di pakai media. membaca itu bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an itu qara ayakra'u Qur'anan, itu bukan melihat teks lalu membaca tapi melafazkan. Kau ini inilah parahnya. Kenapa orang Kristen ini jadi stupid? Karena mereka itu membahas agama kita dengan terjemahan Ya, bahasa itu Indonesia. kan terjemahan- Udah diam dulu. Iya, ya. terjemahan Al-Qur'an bahasa Ya terjemahan tapi Indonesia. kami ya alhamdulillahnya kami nggak bodoh ya. Ustaz Felix silakan coba Jadi baca Injil Allah udah keangkat ke surga, ke langit. Injilnya udah nggak ada. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa sama seperti Nabi Isa tidak ada. Gitu. Kok nggak ada kok zaman Musa kan itu dibaca gimana? Mana pula Injil dibaca zaman Musa? Ini orang gimana? Ya Taurat, Zabur, Injil kan dibaca. Kalau nggak dibaca Oh, gimana? kalau Taurat sudah diselewengkan, bahkan itu divalidasi sama kitabmu nih. Nih Taurat itu Tapi diselewengkan nih. Al-Kahfi 27 bilang tidak ada yang sampai Apa? mengubah-ubah kalimat Tuhan. Gimana? Mengubah kalimat Allah enggak, Al-Qur'an enggak bisa dirubah karena Allah sudah jaga. Makanya Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, Berarti- Allah menjaga Al-Qur'an. Berarti Apa sih Taurat, ini? Halo, Taurat itu bukan kalimat Tuhan. Taurat itu bukan Al-Qur'an. Paham? Yang dimaksud dalam Quran surah Al-Kahfi adalah Al-Quran kepada kami yang dijanjikan Yang saya Allah untuk tanya, dijaga. Taurat itu bukannya kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan, tapi bukan Al-Quran. Yang dimaksud dalam ayat yang kau baca itu merujuk kepada Al-Quran. Paham? Oh berarti Taurat itu bukan kalimat Tuhan. Kalimat Allah, tetapi yang dimaksud dalam Quran surah Al-Kahfi yang kau baca itu merujuk kepada Al-Quran. Paham? Mana Allah bilang kalau kalimatnya cuma di Al-Quran? Enggak ada bilang gitu, tapi dalam Quran surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Al-Quran. Coba kau tunjukkan ayatnya. Berarti ayat ini bohong. Enggak bohong, karena merujuk kepada Al-Quran. Al-Kahfi 27 tidak ada yang Nah, sampai kita lihat nih. mengubah kalimat Tuhan. Ya. Lalu kamu bilang Taurat Ya, ya, ya. diubah gimana? Ya, terima Berarti kasih. Allah gagal menjaga firman-Nya. Enggak, yang gagal itu Tuhanmu nggak mampu mengkristenkan ke Yerusalem. Itu Tuhanmu gagal. Katanya menyelamatkan Yahudi tapi nggak mampu selamatkan Yahudi, itu Tuhanmu gagal. Ini Kalau Tuhan kami nggak pernah. Al-Kahfi 27 kan Ya bilang ini nih tidak saya ada yang tunjukkan sampai ini nih mengubah kalimat Tuhan. Iya ini nih Lalu kita lihat nih. kamu tuduh Nih. Taurat itu udah ubah-ubah. Iya ini Bu, ini nggak merujuk kepada Taurat. Ini merujuk kepada nih. Watluma. Jangan ganggu, Mana lagi itu ngejelasin. ayatnya? Ini watluma uhi ilaika min kitabi rabbik ilaika. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah diwahyukan Taurat. Ya, Nabi Muhammad ini diwahyukan Al-Quran. Dan baca dan turutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada siapa yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Nggak ada yang mampu merubah Al-Quran. Sampai detik ini nggak ada terbukti Al-Quran pernah berubah. Watluma. Makanya kalau seandainya pun kau bahasa Indonesia, kalau kau ngerti bahasa Indonesia kau paham. Ini merujuk kepada siapa? Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Karena ini yang merujuk kepada perintah kepada umat Islam, bukan kepada Bani Israel. Gitu. Paham ya? Ya, berarti pernah Taurat dan firman Allah itu gagal gitu. Lalu diganti Oh, nggak jadi yang gagal. baru. Tidak pernah Taurat itu gagal. Yang pernah adalah Tuhan Kristen gagal menyelamatkan anak Tuhannya. Itu pernah. Tapi Dan bahkan katanya udah Tuhan diubah-ubah. Kristen gagal. Berarti Allah gagal dong. Oh enggak dong. Allah nggak pernah janji menjaga Taurat dan Injil kan? Karena Iya, Allah akan berarti turunkan firman Al-Quran. Allah, berarti manusia yang Gini loh gagal dek, lebih kalau gagal hebat. tuh gini, misalkannya gini, nih misalnya gini, ada seorang Tuhan, aku akan menyelamatkan dunia, tapi dunia tidak selamat, baru itu gagal karena dia berbohong. Tapi kalau Allah saya tidak pernah mengatakan, aku akan menjaga Taurat, aku akan jaga Injil, nggak ada Tuhan saya janji gitu. Kenapa Tuhan saya harus menjaga Injil dan Taurat? Tuhan saya cuma menjaga Al-Quran Tapi saja. itu firmannya, masa dia nggak jaga gimana sih? Ya, kok kau pula yang ngatur Tuhan kami? Yang lucu Tuhan kau katanya mau menyelamatkan orang, tapi nggak selamat orang, nggak ada yang selamat karena dia. Berarti Satupun. firman Allah dulu pernah gagal satu kali, baru turunkan Yang Tuhan lagi berfirman kedua, gagal gitu. itu Tuhan Kristen. Contohnya, ketika Tapi dia Taurat berfirman, diubah-ubah. Gimana sih? Katanya Taurat udah diubah-ubah. Taurat kamu itu nggak ngerti katanya bahasa kan- Indonesia. Tidak bisa- pernah bisa Allah didengar menjaga. dulu nggak? Bisa didengar dulu Ya, nggak coba kalau ya. gini? Coba, Allah pelan, tidak pelan. pernah menjaga. Allah Iya, tidak dari pernah tadi saya berjanji dia yang menjaga ngomong, Taurat. Saya dia. Iya, coba Loh, coba saya diam udah dulu, coba. jelasin. Coba diam dulu. Allah tidak pernah berjanji menjaga Taurat. Maka kalau Taurat diselewengkan bukan berarti Allah gagal. Karena Taurat itu diberikan kepada umat Tegar Tengkuk. Justru Allah tahu. Saking Allah tahu bahwa umat ini akan menyelewengkan Taurat, makanya Allah utus Nabi Isa. Karena Allah sudah tahu bahwa nanti Taurat ini akan diselewengkan. Diutuslah Nabi Isa. Karena Allah tahu lagi Nabi Isa nanti ditolak, makanya Allah utus Nabi Muhammad. Inilah pengetahuan Tuhan kami. Bahkan
bahkan tahu apa yang belum terjadi pun Allah sudah tahu, bahkan sudah dipersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi. Yang lucunya Tuhanmu ngakunya begitu besar kasih Allah untuk menyelamatkan dunia, tahu-tahu Tuhan kau udah mati 3 hari 3 malam nggak juga selamat. Gitu. Al-An'am 115 kan bilang kalimat Tuhan sempurna. Oh iya, sempurna. Bilang Taurat itu diubah-ubah, berarti ini Allah ini bohong. Ini gimana nih orang ini ya? Tauratnya tuh sempurna. Kalau ada yang berubah bukan berarti Taurat jadi nggak sempurna nih. Ini gini ya teman-teman ya. Minum ini sempurna. Lalu kemudian ada orang yang mengganti-ganti minum ini tetap sempurna teman-teman. Dari awal yang pertama saya dapat ini minum ini sempurna. Kemudian ada yang menyelewengkan, ini minum yang dipegang Siripa loh, kan berbohong atas nama saya. Ini minum yang dibawa Siripa loh. Berarti yang sempurna itu minum saya ini, yang kau pegang, yang kau akui sebagai minum saya itu yang nggak sempurna. Ini kan minum saya nih, ini minum saya nih. Kok kontradiksi? Makanya dengar dulu. Ini kan minum saya sempurna nih, saya minum nih. Oh, minum saya ini sempurna. Tiba-tiba ada si Jenny ngaku-ngaku, saya pegang minum Siripa loh. Tapi buatan dia sendiri, dia campur-campur lah sama kucing. Nah, yang tidak sempurna itu minuman yang kau pegang, yang kau klaim dari aku. Minumku tetap sempurna. Minumku nggak berubah, nggak ada yang ganggu. Tapi kau sebagai orang yang baru datang ngaku, aku itu minumnya Siripa loh guys. Ini minumnya Siripa, di dalamnya ada kotoran. Jadi yang tidak sempurna itu minuman yang dipegang kau, yang isinya adalah penuh kotoran, seperti kitab kau yang penuh dengan kitab isi cabul, penindasan, yang diklaim sebagai Taurat. Taurat Gitu udah loh, nggak ada bukan lagi. Tauratnya. Berarti Taurat yang di Ya, nggak ada. Allah udah nggak ada lagi. Ya nggak ada. Berarti Memang kalian nggak nggak tahu apa isi Taurat? Dia nggak tahu. Oh, pantesan lah ya. Ya pantasan kenapa? Kau Kristen emang kau tahu Taurat asli dan Injil asli? Tetapi ketika saya tanya apa isi Kenapa Taurat, kok JJ kalian kalau dia baca- sudah mulai tanya jawab dengan saya, dia harus berani menjawab pertanyaan saya aja. Jangan dia Ini bertanya loh. terus tapi dia menyanggah. Boleh Coba gantian, tanya Kak. sama dia Silakan, aja. Tunjukkan coba. kepada saya kitab yang silakan. ditulis sama Matius asli, kitab yang ditulis silakan. Musa asli. Silakan. Itu aja Jay. Kalau dia nggak mampu maka Tadi dia kan nggak boleh lagi tadi bertanya. Katanya, Iya, silakan. tadi saya katanya bertanya boleh. Iya, tapi kan Saya sudah saya yang jawab. bertanya. Enggak, karena gini, bertanya itu mendengarkan aja, bukan menyimpulkan. Karena kamu sudah berani menyimpulkan dan sok pintar, maka Saya kamu kan nggak tunjukkan. menyimpulkan. Udah Saya kamu cuma simpulkan, bertanya. udah. Enggak, JJ, gitu aja ya, Jay. Kita nggak mau nggak mau memperbodoh diri. Satu lagi boleh nggak? Tunjukkan Gini, kepada, maksudnya. enggak, jawab dulu, boleh. 1001 Dijawab pertanyaan dulu, boleh Kak. kau ajukan 1000 asal kau pertanyaan jawab boleh, pertanyaan coba saya. dijawab dulu. Dijawab Untuk dulu, menunjukkan silakan. kalau kalian itu bukan orang munafik, tunjukkan Ya, kalau silakan. kitab kalian ada yang aslinya. Tunjukin Tauratnya Musa asli Kawan-kawan sama ditetap Injil dan yang ditulis di-share Matius ya, asli. ada 1100 mata memandang. Ya, Jangan Taurat lupa itu di kan like yang biar masih teman ada aku. dipegang orang Tunjukin Yahudi. Taurat asli. Mana tuh Taurat asli Yahudi mana? Tunjukin. Mana Ya, Taurat asli itu Yahudi? kan Dek, mereka hujan, punya Fadli. Talmud. Sabar Maksud dulu, saya Kak. gini loh, Kak. Talmud. Talmud. Yahudi di tanah Yahudi, tanahnya kan ada Taurat, lalu isinya sama dengan Ya, perjanjian mana. lama. Siapa Ya, bilang? maksud saya gini. Tunggu, bentar. Di mute dulu deh, di mute dulu. Kita luruskan dulu nih. Siapa bilang Taurat dan tanahnya orang Yahudi sama dengan perjanjian lama itu dusta takia Korintus? Saya tunjukkan ya, ini edukasi. Orang Maksud ini saya gini loh, berbohong. Kak. Enggak, saya lagi Sabar edukasi. dulu, Kak, Bentar. sabar Ini dulu. ilmu ya. Sabar. Ini Dikit ilmu. Ini Takut penting ditanya banget ya. gimana? Oh enggak, Katanya dari tadi saya kau udah boleh tanya. bertanya. Iya, tapi saya lagi ngasih data dulu ya. Teman-teman perhatikan ya. Orang ini Katanya nggak kan tahu malu. Taurat Allah udah nggak ada. Bisa sabar dulu nggak, Kak? Bisa sabar dulu nggak? Taurat Bisa. mana? Mengisikan roh peneo roh kudusmu yang nggak ada gunanya itu tolong Bisa kondisikan dulu lah di badanmu. izin saya ya. mute ya, Masa Kak, roh ya. kudus nggak ada gunanya kita sih? sabar aja, pelan ya. Nah, ada guna roh kudus mereka loh guys. Teman-teman perhatikan ya, saya mau membongkar kedustaan seluruh umat Kristen yang mengatakan Tauratnya orang Yahudi dengan kitab perjanjian lama mereka sama. Itu dusta yang sangat luar biasa nampak teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada kalian Udah, Taurat dalam asli di kitab mana, Kak? Yang yang nggak diturunkan ada. Allah mana? yang nggak ada. Gimana sih? Lalu dia? tahu isi 10 hukum Taurat di mana? Kalau Mana nggak ada baca kami Bible. tahu mana ada kami yang bikin 10 hukum Taurat kan kalian. Ih. Ini Oten kenapa sih? Mana ada kami bahas-bahas 10 hukum Taurat? Emang kami pakai 10 hukum Ada Taurat? banyak muslim-muslim yang lain kan begitu ditanya 10 hukum Taurat, Teman-teman. bacanya Bible. Teman-teman Bacanya perhatikan ke ya. Bible. Teman-teman perhatikan ya. Gimana? 10 hukum Taurat itu bukan hukum kami. Hukum kami adalah Al-Quran, Dek. 10 hukum Taurat itu adalah hukumnya Yahudi, bukan hukumnya Kristen yang dibatalkan oleh Paulus. Kenapa kalian Kristen kok nggak tahu malu banget ini? Saya lagi kajian. Diam dulu. Saya
mau menunjukkan bagaimana kemudian umat Kristen yang mengaku agamanya sama dengan orang Yahudi ini nggak tahu malu. Kenapa? Karena mereka ini, nih saya tunjukin ya. Teks Bible itu kita tunjukkan ada perbedaan dengan Perjanjian Lama ya. Nih, orang Kristen itu percaya Tuhan turun ke bumi gara-gara mereka menggunakan teks Septuaginta. Yesaya, kitab Yesaya teman-teman saya tunjukin ya. Kita edukasi aja, Kakak Jay. percaya kitab Yesaya? Oh enggak lah, jijik kali enggak percaya. Lalu lah. kenapa dipakai? Gimana? Karena itu sih? literasi. Itu kan literasi. Kenapa Kalau sih? kamu pakai artinya kamu percaya dulu. Enggak lah, siapa meyakini bilang? itu. Saya nggak pakai itu buat keyakinan saya pakai untuk melibas kau, menunjukkan kalau kau berbohong. Gimana sih? Justru kamu pakai untuk membenarkan data. Dek, di sini, Dek, bahkan di kitab yang kau imani sebagai kitab untuk kau aja dikatakan Taurat itu untuk Yahudi. Nggak tahu malu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kau kan Bani Kunarion. Kenapa kami harus apa si ini ada ini? Zulkarnain dia mengambil dalam kitab kami kalau di situ ada nama Muhammad, gimana itu? Itu fakta. Karena dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak semuanya itu adalah buatan dan karangan, karena kita mereka bercampur. Nabi kami sudah katakan, ini kan Nabi kami udah bilang nih kitabnya bercampur. Tapi nih. katanya Taurat Allah hilang, tapi pakai Ya Taurat memang Yahudi sama Taurat Iya, Kristen. kan Gimana orang Yahudi sih? gini loh, makanya dengar orang Yahudi itu kan penipu, pembohong. Lalu mereka mencampur adukkan kitab-kitab yang betul-betul diajarkan oleh Musa dengan karangan bebas mereka. Ini datanya nih. Oh, berarti bagaimana? si Diam Zulkarnain dulu. itu dia pakai kitab Diam yang dulu. udah diubah-ubah. Iya, gitu. yang udah iya betul, yang udah bisa diubah. pelan, nggak bisa Gantian pelan. ya. Bisa gantian. Ya, bisa gantian pelan. ya. juga. Iya, Ya, nggak percaya, pelan. cuma dia membuktikan. Nah ini ya, kitabnya kalian itu sudah diubah-ubah bercampur antara kotoran dengan kitab Tuhan, udah nggak tahu lagi. Bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab, pada kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Itu terkotori, kitab kalian itu terkotori, makanya ada ayat-ayat porno dalamnya. Nah, sedang ahli kitab menceritakan kepada kalian dengan mengubah-ubah. Jadi gini, mereka membuat kitab baru, lalu memasukkan kitab-kitab ajaran Musa, mensinkretismekan, mencampur adukan ajaran, lalu mengklaim ini kitab Taurat loh, padahal itu Berarti- karangan mereka, begitu. Zulkarnain dan Muslim ya pakai aja kitab yang berubah-ubah gitu ya. Yang penting Nah, membenarkan untuk Muhammad gitu ya. Nggak ada, kami membenarkan Nabi Muhammad di kitab itu, kami membuktikan kalau kalian itu berbohong, mengatakan tidak ada Nabi Muhammad di dalam Tapi kitab itu. katanya ada nama Nabi Muhammad di Kudung Agung. Iya, di bahkan yang kitab udah itu, diubah-ubah. ya, bahkan Gimana kitab itu sih? diubah pun nama Nabi kami tidak bisa dihilangkan, hebat kan? Itulah. Oh, berarti udah beolnya dijilat lagi gitu lah ya. Oh, itu nggak ada kami yang beol. Kami menunjukkan bahwa ketika orang Yahudi pun mampu mengubah-ubah perkataan Tuhan daripada tempatnya dan mencampur adukkan perkataan itu, mereka tidak bisa menghilangkan nama Iya. Nabi kami gitu loh. Katanya Taurat kan Yang udah beol palsu. itu gini, Dek, yang beol itu gini, Dek. Membenarkan nama bentar dulu. Muhammad di kitab Ya. palsu ini kan udah Bisa tidak, bergantian nggak? Bergantian nggak? Ini kan Enggak, ibu-ibu sama kami tidak ibu-ibu pernah. nih. Saya Sabar, tidak sabar. pernah membenarkan kitabnya orang Yahudi dan Kristen. Mohon maaf. Kami hanya membuktikan penipuan kalian. Kami hanya membuktikan kalau kalian penipu gitu loh, Dek. Kami Maksud saya tidak pernah, kenapa bahkan pakai saya tidak kitab? pernah menerima bahwa nubuatan tentang Nabi saya itu ada di kitab kalian yang sudah bercampur karena sudah terkotori. Saya tidak pernah membangga-bangga. Dan bentar bro ya. Jangan kau udah kena otakmu zakar HIV aja. dia kena Yang kena HIV itu Elia. Iya, inilah Kristen. Kristen itu kalau udah nggak mampu berargumen nyerang pribadi, guys. Yang kena HIV itu Elia, Dek. Ya, dengar ya, Dek ya. Sabar. Ya, Aduh, ini dia udah tantrum. Setiap Jangan kita tantrum. menjawab dia ketampar Jangan terus. tantrum. Dia udah Bisa ini nggak dia udah tantrum? yang tantrum. bilang kalau Ini nama naik lagi. Muhammad ada di kitab yang katanya udah ubah-ubah. Oh, Katanya bisa nggak penduduk tantrum nggak? kitab Bisa diubah-ubah. jangan tantrum nggak? Bisa jangan tantrum. Saya Bisa nggak nggak tantrum loh, saya santai kok. Iya santai. Iya makanya santai. Kalau santai, Anda santai. Tapi bacot Anda itu dua-dua dipakai semua. Jangan begitu. Sabar ya, sabar ya. Diam kalau dia Ya. ngomong saya diam. Dia Oke, yang nggak bisa bisa diam ya. diam kan. Baik. Kenapa? Memang ada Iya, ada lalu nggak? Akulah kenapa? yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Yesus pernah mengatakan itu nggak? Bisa dijawab? Coba kita kerucutkan aja. Kalau memang Alkitabmu itu benar-benar firman Tuhan, karena kau percaya kan Alkitabmu itu firman Tuhan, ada nggak dalil yang menyatakan akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaga? Pernahkah Yesus mengatakan itu?
Ya Allahmu kan membenarkan kitab Jawab, sebelumnya. bisa nggak? Ya, Jawab, tanya bisa nggak? Allahmu lah. Ya jawab loh, jawab. Alkitab yang bertanya, jawab. Bisa jawab nggak? Ya jawab silakan. Bisa. Apa Ya ada jawabannya? ayatnya. Alkitab Mana? itu firman Allah Mana? itu kekal, tidak pernah gagal. Ya mana? Pernahkah semua Yesus berkata, ada. akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Mana coba dalilnya mana? Bisa nggak? Mana coba? Iya, kamu nggak percaya perkataan Allahmu. Udah Allah di mute aja, mana? di mute aja, di mute Oke, aja, kemana? di mute aja deh, di mute aja dulu ya. Saya Oke, minta kita kok. lanjut materi ya. Allah, Enggak, kita gimana? materi aja, kita edukasi. Kita di sini bukan menghadapi orang dalam gangguan jiwa. Allahmu kan bilang, Inilah enggak, membenarkan aduh, kitab diam dulu. sebelumnya, dalamnya ada petunjuk dan Iya, diam dulu. cahaya. Ya udah. J, kalau nggak bisa diam, diturunkan aja. Teman-teman ya, nggak tahu malunya lagi orang Kristen bilang kalau firmannya kekal, padahal Tuhannya yang adalah firman mati 3 hari. Nggak tahu malu banget ya. Dia bilang apa? Firman Tuhan itu kekal. Lah, Tuhan kau yang firman jadi manusia aja mati 3 hari, Dek. Apalagi Dia firmannya. mati, Tuhan kau aja mati. Ya, tapi dia mati enggak? Ya, tapi mati. Dia pernah mati, tapi Mati. dia bangkit. Definisi kekal apa definisi kekal? Ya kalau roh kan nggak bisa Aduh. mati, yang mati kan roh. Aduh. Oh, berarti Tuhan kau. Oh, Kak. berarti daging Yesus itu Tuhan bukan? Ya iya. Nah, bingung. Yang mati. Yang mati daging Yesus berarti yang mati Tuhan kau. Kak, kalau Nah, Muhammad itu kutanya bangkit tunggu, kutanya nggak dulu. ada Kalau Tuhan. jembutnya Yesus Tuhan bukan? Enggak Uni, dulu waktu disalib itu dikerok dulu dia. Oh, jadi jembutnya Yesus Tuhan. Anjir J. lah. Tepuk tangan buat Tuhan. J. jembutmu manusia. Iya. Oh, bukan. Bukan. Jembut saja bukan manusia. Sejak kapan jembut jadi manusia? Jadi siapa? Berarti kalau Jadi Loh, jemput jemput ya siapa? jemput lah. Wah, sejak kapan jemput jadi manusia? Aduh. Jadi jemput siapa? Jemput Anjir lah. anak gitu. Jadi menurut orang ini bulu jembut adalah orang. Ya, itu kan manusia terdiri dari kamu. Anjir lah. Ya, tunggu. Berarti dubur Yesus adalah Yesus. Anjir lah. Kan bersatu dengan daging. Tunggu. Dek. Kan punya Iya, iya. jemputmu Iya. Rifa atau bukan? Bukan jembut saya bukan Riva lah. Jadi jemput saya jemput kuntilanak. Ya jembut saya tapi bukan saya. Gimana Jembut Riva. Anusnya Yesus berarti Yesus. Hey. Jemput siapa? Ternyata Aisyah? Yesus itu bulu. Menurut si Jenny bulu jembut itu Yesus teman-teman. Jadi kalau kelamin Yesus berarti ada di Yesus. dalam dirinya bersatu dengan tubuhnya gimana? Kamu Iya. kok bodoh Tapi Yesus. sih? Berarti bulu itu Yesus. Iya bulu itu bersatu dengan tubuhnya. Iya, bulu itu Yesus bukan. Iya ada pada diri Yesus. Bulu Yesus itu Yesus bukan. Ya udah, Udah malu dia menjawab tadi. Uni izin, berarti dia bisa dong berdoa dalam nama jembut gitu ya Uni ya. Aduh, boleh Uni ya, aduh. Boleh ya Uni ya berdoa begitu. Anjir lah. Ternyata memang penuh kan jembut. Kalau muslim Turunkan dia, turunkan dia langsung framing J. Emang dia penyembah jembut ya. Turunkan penyembah jembut itu ya. Aduh. Apa kok diturunkan ini loh? Aku nggak mau. Bang, kami nggak mau bang. Dan orang yang aduh kena pula, anjir lah, kena kawan-kawanku. Lah kena lagi. Habis dah akunnya. Kena habis akunnya. Kena lagi. Kena lagi. Sorry ya kawan-kawan, kena semuanya. Gara-gara penyembah jembut tuh ya, jadi kita kena semuanya ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak menyembah jembut ya kan. Namanya juga manusia penyembah jembut ya. Ya nggak mungkin juga kan yang disalib itu nggak ada jembutnya ya kan ya. Aduh. Untung saya sudah nggak di sana ya kawan-kawan ya.
Makanya ini di Bible ini dibaca, Bible ini dibaca, makanya ya iya saya juga mantan penyembah jembut sih dulu ya. Cuman sekarang sudah nggak menyembah jembut lagi ya. Tuhan berjembut kok disembah ya kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Tuhan bernonot disembah. Ada darinya nggak Bang Jai? Ada. Untung sudah mualaf, betul, untung sudah mualaf. Aduh, kalau enggak kayak mana nanti? Astagfirullahaladzim, menyembah jem-jem saya. Masya Allah. Ini komanya rungkat ya, saya rungkatin dulu boleh nggak? Nanti boleh live lagi, tapi habis ya akunku, tadi juga ditombak juga. Yang belum follow silahkan di follow dulu sebelum saya rungkatin, karena ini adalah komal kajian lintas iman dan juga pasti Anda akan melihat anak-anak tes menyembah jembut ya, dan juga menyembah nonat. Aku mau mu'alaf Bang. Oh boleh, kalau mau mu'alaf boleh, alhamdulillah ya mu'alaf. Tapi Islam itu tidak butuh Allah itu tidak butuh umat yang membutuhkannya gitu ya. Tuhan tidak butuh manusia, tapi manusia yang membutuhkannya ya. Yang belum lawan sama Edis TV, kalau berani silahkan komal saya ini dibuka dulu blokirnya ya. Saya teleponan sama Edis ya, teleponan, bahkan Edis juga mengakui bahwa Yesus punya Tuhan. Kau menyembah punya Tuhan, jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak berdempeng-dempeng kayak gini gitu ya, jadi agak lain ya. Oke ya, silahkan ya. Oke, silakan yang sudah follow, terima kasih. Yang belum follow silakan di follow. Kita akan mengetahui beberapa orang ini menyembah jembut ya, jadi nonot juga ya. Kalau orang-orang sering memframing umat muslim itu menyembah batu ya, sebenarnya ya umat Kristen, karena nggak mungkin juga kan Yesus itu nggak punya batu zakar ya kan ya. Dan di Kolose 2 pasal ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan, artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk batu zakarnya Yesus juga Anda tuhankan. Ya nggak salah sih itu ya kan ya. Oke, terima kasih ya. Saya ini dulu, terus udah itu nanti bisa naik lagi karena ini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.